Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Oktogunanto, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 3 Bandengan. Sebagai fasilitator adalah Bapak I. Komang Witarsa dan sebagai pengajar praktek adalah Ibu Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai guru, kita perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan yang baik atau pengelolaan diri, menunjukkan empati kepada orang lain yang disebut dengan kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang baik atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bijaksana atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga tercipta karakter murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, sehingga terjadi perubahan perilaku yang baik pada diri murid dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sosial. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial, emosional lebih berfokus pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud apabila seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya yang positif sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Kemudian, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena keduanya menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar dapat mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maka, seluruh modul saling terkait mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, kemudian yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, antara lain bagi murid dan bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya pikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai akademik saja. Setelah mempelajari modul ini,
Ternyata, belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kemampuan berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari. 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop. Stop, take a breath, observe, and proceed, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator KSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar, guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguasaan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Perubahan bagi murid. 1. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 2. Melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan pembelajaran secara hangat, kegiatan inti yang melibatkan partisipasi murid secara aktif, dan penutup pembelajaran yang reflektif dan optimistik. 3. Menciptakan iklim kelas dan budaya positif sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid. Berikutnya adalah perubahan bagi rekan sejawat melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan teknik modeling atau menjadi teladan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik, dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi dari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Semoga kita sebagai guru dapat memahami dan mengimplementasikan ilmu yang kita dapat dari modul ini. Terima kasih, salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.